Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 19 Juni 2026, 4 tentara Israel tewas dalam bentrokan di perbukitan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan. Namun, kejadian ini bukan sekedar serangan di garis depan. Di saat pasukan Israel dan Hizbullah kembali bertempur, perundingan penting Amerika Serikat dan Iran di Swiss justru ikut terguncang. Bagaimana sebuah bukit di Lebanon bisa mengacaukan jalur diplomasi yang menentukan masa depan Timur Tengah? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Jumat 19 Juni 2026 seharusnya menjadi hari ketika Timur Tengah mulai menarik nafas. 2 hari sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran baru menyusun kesepahaman sementara untuk menghentikan perang yang telah menyeret banyak negara. Jalur diplomasi dibuka, pembicaraan lanjutan disiapkan. Dunia mulai melihat peluang bahwa benturan besar ini bisa ditahan sebelum meluas lebih jauh. Namun, ketika meja perundingan belum sempat benar-benar bekerja secara terbuka, tembakan kembali pecah di Lebanon Selatan. Lokasinya bukan Tel Aviv, bukan Teheran, bukan pula Selat Hormuz yang selama berbulan-bulan membuat pasar energi dunia tegang. Pertempuran terjadi di kawasan perbukitan Ali Al-Taher dekat Nabatie. Wilayah itu berada di utara Sungai Litani, salah satu garis geografis paling penting dalam konflik Israel dan Hizbullah. Bagi orang yang melihat peta, Ali Al-Taher hanya tampak sebagai bukit, tetapi bagi pasukan yang bergerak di lapangan, tempat itu adalah medan yang bisa mengubah kendaraan lapis baja menjadi sasaran terbuka. Pagi hari 19 Juni 2026, pasukan Israel bergerak di sekitar kawasan tersebut. Mereka berada di wilayah yang tidak mudah dikendalikan. Lerengnya tajam, jalan aksesnya sempit, ada bangunan kosong, semak rapat, dan titik-titik tinggi yang dapat dipakai untuk mengamati gerakan dari bawah. Hizbullah mengklaim telah menunggu pergerakan itu. Menurut pernyataan mereka pada 19 Juni 2026, sebuah unit Israel mencoba mendekat dari sisi utara Ali Al-Taher. Hizbullah menyatakan serangan kemudian diarahkan ke kendaraan dan pasukan yang berada di area tersebut. Mereka juga mengklaim 3 tank Merkava terkena tembakan rudal berpemandu. Rincian mengenai jumlah kerusakan dan jenis serangan itu belum dikonfirmasi secara independen. Yang dikonfirmasi Israel adalah dampak paling keras dari bentrokan tersebut. 4 tentara Israel tewas dalam insiden di Lebanon Selatan pada hari yang sama. Salah satu korban adalah seorang komandan batalion lapis baja. Laporan awal menyebut kendaraan yang mereka gunakan terkena serangan drone, meski rincian lengkap mengenai rangkaian serangan masih menjadi bagian dari penyelidikan militer Israel. 4 kematian ini langsung mengubah suasana. Pasukan Israel bukan menghadapi perang terbuka di medan datar. Mereka bergerak di ruang yang memberi keuntungan besar kepada pihak yang lebih mengenal titik persembunyian. Dalam situasi seperti itu, kekuatan udara dan perlindungan tank tetap penting, tetapi keduanya tidak bisa menghapus bahaya dari serangan jarak dekat. Satu kendaraan yang melambat di jalan sempit dapat menghambat seluruh konvoi. Satu posisi tembak di lereng bisa menjangkau bagian kendaraan yang tidak terlihat dari depan. Satu drone yang menemukan celah dapat menciptakan kekacauan dalam hitungan detik. Itulah yang membuat insiden 19 Juni 2026 terasa lebih besar dari sekedar laporan korban. Ali Al-Taher adalah medan tinggi. Siapa yang menguasai pengamatan dari bukit ini dapat melihat rute pergerakan, memilih waktu serangan, lalu menghilang sebelum balasan datang. Israel ingin menekan kemampuan Hizbullah di dekat perbatasan.
Hizbullah ingin menunjukkan bahwa kehadiran pasukan Israel di Lebanon Selatan tetap membawa risiko yang mahal. Setelah kabar 4 tentara Israel tewas menyebar, pilihan Israel menjadi semakin sempit. Tidak membalas akan dibaca sebagai kelemahan. Membalas dengan kekuatan besar berisiko membuka pertempuran yang lebih luas. Pada siang hari 19 Juni 2026, langit Lebanon Selatan mulai dipenuhi suara jet tempur Israel. Balasan yang lebih besar pun mulai dilakukan. Siang pada 19 Juni 2026, keputusan Israel bergerak cepat. Serangan terhadap pasukan daratnya di Lebanon Selatan tidak diperlakukan sebagai insiden kecil yang bisa dibiarkan berlalu. Pusat Komando Israel mulai mengerahkan jet tempur, artileri, dan pesawat tanpa awak untuk menekan titik-titik yang mereka kaitkan dengan Hizbullah. Gelombang pertama serangan menghantam wilayah sekitar Nabatiyeh. Setelah itu, ledakan dilaporkan terdengar di beberapa kota dan desa lain di Lebanon Selatan. Israel menyatakan sasaran mereka adalah personel, posisi tempur, gudang persenjataan, serta infrastruktur yang digunakan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Namun di lapangan, batas antara sasaran militer dan kehidupan warga sipil selalu menjadi sangat rapuh. Rumah-rumah kosong, jalan desa, bangunan pertanian serta area di sekitar permukiman ikut berada dalam radius bahaya. Banyak warga sebelumnya telah mengungsi karena pertempuran berulang. Mereka yang masih bertahan harus kembali mencari perlindungan ketika suara jet dan ledakan muncul sepanjang malam. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan sejak malam 18 Juni hingga 19 Juni 2026 menewaskan puluhan orang dan melukai banyak lainnya. Angka korban terus berubah seiring petugas memasuki lokasi yang terkena serangan dan mengevakuasi orang-orang dari reruntuhan. Pemerintah Israel menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan jawaban atas serangan terhadap tentaranya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan bahwa Hizbullah akan membayar harga berat. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa insiden di perbukitan telah berubah menjadi persoalan politik dan militer yang jauh lebih besar. Hizbullah memberi respon yang berbeda. Pada 19 Juni 2026, kelompok itu menyatakan bahwa Israel telah lebih dahulu melanjutkan serangan di Lebanon dan tetap menggerakkan pasukan di wilayah selatan. Dalam pandangan mereka, tindakan terhadap unit Israel adalah bagian dari perlawanan terhadap operasi yang belum berhenti. Dua pihak berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak bertemu. Israel melihat ancaman yang harus dihancurkan sebelum menjangkau perbatasannya. Hizbullah melihat kehadiran militer Israel sebagai alasan untuk terus melawan. Ketika kedua posisi itu bertahan, setiap korban berpotensi memicu serangan balasan berikutnya. Menjelang sore 19 Juni 2026, tekanan internasional mulai meningkat. Amerika Serikat, Qatar, dan Iran bergerak melalui jalur diplomasi untuk menghentikan bentrokan sebelum meluas menjadi pertempuran terbuka yang lebih panjang. Perundingan berlangsung dalam suasana yang sangat rapuh karena serangan masih dilaporkan terjadi ketika pembicaraan sedang berjalan. Kemudian, muncul kabar tentang gencatan senjata baru. Kesepakatan itu dijadwalkan berlaku pada sore hari waktu Lebanon. Tujuannya sederhana tetapi sulit diwujudkan, menghentikan serangan lintas batas dan memberi ruang bagi para mediator untuk menahan eskalasi. Akan tetapi, jam-jam pertama setelah pengumuman tidak langsung sunyi. Laporan dari lapangan masih mencatat aktivitas militer dan serangan di sejumlah lokasi. Intensitasnya mulai berkurang ketika hari bergerak menuju malam, tetapi ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Israel menyatakan pasukannya tetap berada di Lebanon Selatan. Hizbullah tetap memandang keberadaan itu sebagai ancaman langsung. Lebanon menuntut penghentian serangan yang menyasar wilayahnya. Setiap pihak membawa syarat sendiri ke dalam gencatan senjata yang baru lahir.
Kesepakatan pada 19 Juni 2026 bukan lahir dari rasa saling percaya. Kesepakatan itu muncul karena semua pihak melihat bahaya yang lebih besar apabila pertempuran terus bergerak tanpa kendali. Di luar Lebanon, ada meja perundingan lain yang ikut terancam oleh suara ledakan dari selatan negara itu. Di Swiss, agenda yang seharusnya membahas masa depan Amerika Serikat dan Iran mendadak kehilangan kepastian. Pertempuran di lereng Lebanon kini mulai menekan diplomasi yang jauh lebih besar. Dampaknya sangat luas pula. Jumat pagi, 19 Juni 2026, perhatian para diplomat sebenarnya sudah tertuju ke Bergenstock, Swiss. Di kawasan pegunungan itu, Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan membuka pembicaraan baru. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari kesepahaman sementara yang dibentuk 2 hari sebelumnya pada 17 Juni 2026 ketika kedua negara mencoba menghentikan perang regional sebelum berubah menjadi krisis yang lebih luas. Yang dibicarakan bukan persoalan kecil. Washington ingin memastikan program nuklir Iran kembali berada dalam batas yang dapat diawasi. Teheran ingin memastikan tekanan ekonomi dan blokade yang mengganggu jalur energinya mulai berkurang. Kedua pihak juga harus membahas keamanan laut, pergerakan militer di kawasan, serta masa depan Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi bagian paling sensitif dalam perundingan itu. Jalur laut sempit tersebut menghubungkan Teluk Persia dengan laut lepas. Kapal tanker membawa minyak mentah dan gas alam cair melalui perairan ini setiap hari. Ketika ancaman perang membuat pelayaran terganggu, dampaknya tidak berhenti di Timur Tengah. Harga energi, biaya pengiriman, dan pasar dunia ikut bereaksi. Karena itulah kesepahaman Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026 dipandang penting. Dokumen sementara itu dirancang untuk menghentikan pertempuran di berbagai front, lalu memberi waktu 60 hari bagi kedua pihak menyusun kesepakatan yang lebih permanen. Tetapi rancangan di atas kertas tidak mampu mengendalikan kejadian yang berlangsung di Lebanon. Saat serangan Israel meluas pada 19 Juni 2026, Iran mengambil sikap tegas. Teheran menunda kehadiran delegasinya dan menuntut serangan terhadap Lebanon dihentikan sepenuhnya sebelum pembicaraan dengan Washington diteruskan. Wakil Presiden Amerika Serikat juga membatalkan rencana perjalanannya ke Swiss. Pertemuan yang semula disiapkan untuk membicarakan jalan keluar justru kehilangan dasar paling penting, yaitu situasi lapangan yang tenang. Bagi Iran, Lebanon bukan isu pinggiran yang dapat dipisahkan dari kesepakatan besar. Hizbullah adalah sekutu utama Teheran di garis depan yang berhadapan langsung dengan Israel. Setiap serangan terhadap Lebanon dibaca Iran sebagai ujian atas komitmen Amerika Serikat untuk meredakan konflik di seluruh kawasan. Posisi Israel menyebabkan keadaan semakin rumit. Pada 19 Juni 2026, pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang terikat penuh oleh kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Israel juga menyatakan pasukannya tetap berada di Lebanon Selatan untuk menghadapi ancaman Hizbullah. Pernyataan ini berarti ruang gerak Israel tidak otomatis berhenti hanya karena Washington dan Teheran sedang menyusun jalan damai. Amerika Serikat lalu menghadapi tekanan dari dua arah. Washington harus membuktikan kepada Iran bahwa kesepakatan sementara itu memiliki arti nyata. Pada saat yang sama, Amerika tidak bisa memaksa Israel menerima semua syarat yang dibahas tanpa keikutsertaan langsung pemerintah Israel. Qatar ikut bergerak sebagai penghubung. Melalui jalur diplomasi yang melibatkan Amerika Serikat, Qatar, Iran, Lebanon, dan Israel, dorongan untuk menghentikan serangan kembali diperkuat pada sore 19 Juni 2026. Gencatan senjata yang kemudian diumumkan memberi ruang tipis untuk menyelamatkan proses yang sempat berhenti. Tetapi kesepakatan itu tidak menghapus perbedaan mendasar mengenai pasukan Israel, posisi Hizbullah, syarat politik yang diajukan Iran, dan keamanan perbatasan. Namun ruang itu tetap penuh syarat. Iran menunggu penghentian serangan yang benar-benar terlihat di lapangan. Israel menuntut jaminan bahwa Hizbullah tidak lagi menyerang wilayah utaranya. Amerika Serikat berusaha menjaga jalur menuju pembicaraan nuklir tetap terbuka.
Perwakilan Amerika kemudian menyiapkan perjalanan baru ke Swiss, sementara kedua pihak menunggu kepastian waktu dan jaminan keamanan untuk memulai kembali negosiasi. Peristiwa 19 Juni 2026 menunjukkan bahwa satu bentrokan di perbukitan Lebanon dapat menjalar jauh melampaui garis depan. 4 tentara Israel tewas di Ali Al-Tahir. Serangan balasan mengguncang Lebanon Selatan. Meja diplomasi Amerika Serikat dan Iran ikut tertunda karena setiap pihak membawa syarat, kepentingan, dan garis merahnya sendiri. Di Timur Tengah, gencatan senjata memang bisa diumumkan dalam satu sore, tetapi ketegangan yang tersisa di lapangan tidak selalu hilang secepat itu. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.